Di malam yang lalu, malam Kamis yang lalu, dibahas tentang hal yang membatalkan sholat, yaitu yang kita bahas pekan lalu itu tentang niat. Bahwa dalam sholat harus ada jazm, kepastian dalam niat, kemantapan dalam niat. Maka di antara yang membatalkan sholat itu, yaitu kalau ragu-ragu, lagi sholat ragu-ragu, mau batal apa enggak, mau terus apa enggak, atau digantungin niatnya, kalau si fulan datang saya batalin, itu udah batal langsung sholatnya. Dan termasuk diantaranya kalau niatnya dirobah dari niat pertama dia sholat untuk apa, kemudian dirobah niatnya untuk yang lain. Tapi ada satu hal di mana merubah niat itu dibolehkan, bahkan disunnahkan. Merubah niat sholat kita yang tadinya dari sholat fardu anu ke sholat sunnah mutlak. Jikalau kita misal lagi sholat zuhur sendirian di sini di masjid ini, kita baru mulai 1 rakaat, lalu datang jamaah banyak, 2, 3, 4, apalagi 10, apalagi 20, ngerjain sholat zuhur juga. Kita sendirian, udah dapat 1 rakaat, ini jamaah datang baru memulai sholat zuhur. Pertanyaannya, apakah boleh sekarang kita robah niat sholat zuhur kita yang udah dapat 1 rakaat jadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian salam supaya berjamaah dengan jamaah ini. Ini namanya merubah niat, dan disunnahkan dengan beberapa syarat. Tepatnya 6 syarat, cukup banyak, 6 syarat. Kalau enggak memenuhi syarat ini, maka merubah niat dalam sholat itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, dan bisa jadi membatalkan. Apa syaratnya yang 6 itu? Yang pertama, sholat yang lagi dikerjain ini sholat fardunya bukan sholat fardu 2 rakaat. Kita tahu sholat fardu 2 rakaat subuh, ya, misalnya. Kalau kita lagi ngerjain sholat subuh 2 rakaat, kalau ada jamaah baru yang enggak sunnah untuk dirobah menjadi sholat sunnah mutlak yang 2 rakaat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan lagi sedang di rakaat yang ketiga atau keempat. Kalau kita lagi sholat zuhur sendirian, ada jamaah datang kayak tadi itu, tapi kita udah terlanjur udah di rakaat yang ketiga atau bahkan di rakaat yang keempat sholat zuhurnya, ya udah nggak sunnah lagi dirobah, terusin aja, ya selesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat jamaahnya untuk kita sesuatu yang matlubah, sesuatu yang disyariatkan buat kita. Kalau nggak disyariatkan nggak jadi sunnah. Seperti apa ya? Kalau kita lagi sholat zuhur dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, datang jamaah tapi mereka sholatnya asar, qadha misalnya sholat asar, atau kitanya qadha zuhur, dianya sholat asar, ya adaan, maka ini nggak disyariatkan karena hukumnya makruh saat itu. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, waktunya masih luas. Kalau waktunya udah sempit, kalau kita robah mau ikut kemari, nanti jadi malah kehabisan waktu. Enggak sunnah lagi merubah niat saat itu. Lanjutin aja karena waktu sholatnya udah sempit. Kemudian yang keempat, enggak ada kekhawatiran bakalan kehabisan sholat yang adaannya ini. Kalau ada kekhawatiran itu, maka enggak disunahkan merubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kelima, ya, tidak diwajibkan itu sholat yang lagi dikerjain dengan segera. Kalau kita lagi ngerjain sholat qadha,
yang kita kerjain ini qadha gara-gara kita enggak ngerjain di masa yang lalu tanpa uzur. Kemarin misalnya kita tinggalin sholat zuhur tanpa uzur, maka mesti fauran dikerjain qadhanya. Ya, jadi nggak boleh ditunda-tunda lagi. Saat itu nggak sunnah dirubah jadi sholat sunnah mutlak buat ikut jamaah dengan yang baru di sini. Karena mesti dikerjakan fauran segera itu sholat. Kemudian yang keenam, dia nggak berharap ada jamaah baru. Artinya jamaah waktunya nih, habis ini kalau jamaah ini hilang, jamaah ini habis, dan nggak ada jamaah lagi. Ya, maka itu enam syarat. Dengan memenuhi 6 syarat itu disunnahkan merubah sholat fardu kita menjadi sunnah mutlak. Ya, menjadi sunnah mutlak 2 rakaat yang tadinya zuhur 4 rakaat, kita lihat ada jamaah di depan ini baru nih, sedangkan saya sholat sendirian, memenuhi syarat yang 6 tadi, maka sholat sunnahnya rubah menjadi sholat sunnah. Diniatin merubah sholat zuhur tadi menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat, lalu 2 rakaat salam, sehingga sholat berjamaah zuhurnya dengan yang jamaah ini. Tapi kalau merubahnya dengan sholat sunnah bukan sholat sunnah mutlak, misalnya dirubah dengan sholat sunnah qobliyah misalnya, maka batal sholatnya. Ya, nggak boleh dirubah dengan sholat sunnah yang bukan sholat sunnah mutlak. Dari fardu yang zuhur tadi dirubah menjadi sholat sunnah mutlak, itu bolehnya. Nggak boleh sholat sunnah lain. Atau kalau seandainya imam jamaah yang ini yang ada nih yang baru mau ngerjain ini, imamnya itu termasuk imam yang makruh diikutin. Seperti apa imam yang makruh diikutin? Kalau imamnya ahli bid'ah. Kalau imamnya ahli bid'ah, maka nggak perlu robah sholat kita jadi sholat sunnah mutlak supaya ikut jamaah kemari. Lanjutin aja karena imamnya makruh diikutin. Karena dia ahli bid'ah. Kalau kita udah terlanjur di rakaat ketiga atau rakaat keempat, ya, atau rakaatnya dikerjain cuma 2 kayak subuh tadi, atau enggak ada jamaah yang lain, atau ada diharapkan ada jamaah lain habis jamaah ini, boleh masih merubah niatnya dengan sholat sunnah mutlak supaya ikut jamaah sini, tapi enggak sunnah hukumnya. Jadi hukumnya mubah, bukan lagi sunnah. Kemudian kalau kita lagi ngerjain qadha, kemudian kita punya adaannya belum kita kerjain, zuhur misalnya kita belum kerjain, lalu kita ngerjain salat qadha dulu, qadha yang kemarin-kemarin kita belum kerjain, sekarang ini mau kerjain, padahal waktunya udah sempit. Kalau kita ngerjain qadha, waktu adaannya habis, nah ini kalau begini malah jadi wajib ngerubah dengan salat sunnah adaan, karena qadha bisa dikerjain entar setelahnya. Kalau dikerjain qadhaan terus waktu adaannya habis, adaan malah jadi qadha pada akhirnya. Dengan begitu wajib dikerjain salat adaannya karena waktunya yang sudah sempit. Itu secara singkat pembahasan tentang kesunahan merubah salat fardu menjadi salat sunnah mutlak jikalau memenuhi syarat yang 6 itu. Ya, kalau masih bingung bisa dengerin ulang-ulang rekamannya, ada di MP3, ada di YouTube, sehingga dengan begitu bisa lebih difaham. Karena kita nggak punya banyak waktu untuk mengulang-ulang ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.